Assalamualaikum, ketemu lagi sama gue Zulham Adam. Jadi kali ini gue akan menceritakan kisah mistis pendakian Gunung Singgalang, Sumatera Barat. Buat kalian yang penasaran, tonton video ini sampai habis. Sebelum gue lanjut ke videonya, jangan lupa buat like. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari gue. Jadi sebelumnya gue pengen ngucapin makasih buat akun Instagram Jejak Pendaki yang udah ngizinin gue untuk membahas cerita ini di channel gue ini. Dan dari yang gue lihat di akun Instagram Jejak Pendaki ini, jadi ceritanya ini dari SKT. Makasih pokoknya buat yang udah ngizinin gua. Buat kalian yang pengen tahu akun Instagram Jejak Pendaki ini, bisa langsung kalian cek aja Instagramnya nih, ada di bawah sini. Dan buat kalian yang belum tahu Gunung Singgalang ini lokasinya di Provinsi Sumatera Barat. Gunung ini memiliki ketinggian 2.877 meter di atas permukaan laut. Kalau dari bentuknya, Gunung Singgalang ini mirip seperti Gunung Merbabu yang ada di Jawa Tengah. Gunung Singgalang kawahnya udah gak aktif, dan dia di puncaknya itu punya telaga. Jadi telaga ini bekas kawah. Telaga ini dinamain Telaga Dewi. Gunung Singgalang ini dia hutannya masih sangat lembab dan memiliki banyak kandungan air. Dan di gunung ini banyak terdengar kisah mistis, orang tersesat, bahkan kakek-kakek penunggu pohon bambu. Buat kalian yang penasaran dengan kisah mistis kali ini, tonton video ini sampai habis. Jadi kali ini gue akan menceritakan kisah mistis di Gunung Singgalang dari sudut pandang salah satu dari 5 orang ini, yaitu sebagai Ali. Halo, gue Ali. Jadi kali ini gue akan menceritakan kisah mistis di Gunung Singgalang, Sumatera Barat. Kejadian ini tepatnya tahun 2002. Kisah dari kami berlima. Ada almarhum Lukman, Ali, Leo, Rido, dan Indra. Kisah ini berawal pas kami duduk di kelas 2 SMA. Jadi kita berlima itu waktu itu berniat mengunjungi ke gunung yang ada di Sumatera Barat itu, yaitu Gunung Singgalang. Kita berlima langsung singkat cerita, kita nyampe base camp, langsung tuh persiapan buat mendaki. Kita ngecek peralatan, kita daftar simaksi segala macem, dan langsunglah kita memulai perjalanan. Pagi itu diawali dengan suasana yang sangat cerah dan sejuk. Dan kita juga di situ sambil menikmati pemandangan hutan dan awan yang ada di Gunung Singgalang kala itu. Pagi itu di perjalanan kita, awal perjalanan kita masih santai lah, masih belum ada hal-hal aneh. Kita jalan, kita ngelewatin semak-semak belukar di situ. Itu dulu jalannya masih rada ketutup. Mungkin kalau sekarang sudah beda lagi. Kita jalan sambil kita ngebuka juga tuh, kita ngebuka jalan buat pendaki yang di kemudian hari akan datang ke situ. Akhirnya kita jalan sambil ngebuka jalan, kita jalan karena kita jalannya sangat benar-benar santai banget. Jam 4 sore itu kita sampailah di mata air. Dan di situ kita memutuskan buat istirahat dulu. Di situ nih pas kita lagi istirahat, salah satu dari teman saya ada yang mandi. Di situ karena posisi mata airnya itu emang udah keral-keran, kuculannya bening banget, bersih banget lah airnya. Ada yang mandi. Akhirnya kita di situ istirahat, lumayan lama lah kita istirahat. Akhirnya setelah selesai mandi, maghrib lah tiba. Di situ kita nunggu maghrib dulu tuh. Setelah maghrib kita langsung melanjutkan perjalanan. Nggak lama kita jalan ini, tiba-tiba
kondisi cuaca itu udah beda. Awan di situ menjadi sangat gelap, cuaca jadi gerimis dicampur lah petir-petir yang sangat besar pada saat itu, sangat seram lah. Karena di situ kita ngindarin buat tersambar petir ini, kita berlima nih, kami berlima memutuskan buat turun lagi ke bawah. Akhirnya di situ kita jalan, kita turun ke bawah. Di situ posisinya kami berlima ini, teman saya almarhum Lukman, semoga Allah menempatkan dia di surga. Almarhum Lukman ini jalan paling belakang, dan si Indra dia jalan paling depan. Kita jalan santai, kita ke bawah. Itu di situ tuh banyak banget pohon-pohon besar, dan kemungkinan kita masih bisa dilindungi lah pohon-pohon besar ini kalau masalah petir. Akhirnya kita jalan di sini, keanehan mulai terjadi. Jadi dari kita berlima ini, yang punya senter itu cuma 2, dan posisinya di situ jadi kabut tebel dan nggak kelihatan lah jalan. Jadi senter 2 ini juga lemang-lemang banget, nggak terlalu kelihatan gitulah. Akhirnya di situ karena posisi jalan ini sama-sama banget, saya di situ berinisiatif buat memotong salah satu dahan yang ada di wilayah ini. Jadi buat tanda lah kalau kita udah ngelewatin wilayah ini, daerah sini lah udah lewatin yang ini. Saya potong dahan di situ, tak. Akhirnya saya berlima nih melanjutkan perjalanan. Kita jalan, dan di situ nggak lama kita jalan, saya mengalami hal aneh. Di situ saya terkejut. Jadi saya ketemu lagi nih sama dahan yang tadi sudah saya potong. Kayaknya di situ saya ngilangin nih pikiran-pikiran negatif. Mungkin di situ saya berhalusinasi karena posisinya emang lagi capek banget, dan posisi juga cuaca lagi ekstrim-ekstrimnya. Akhirnya saya ngilangin sifat-sifat negatif yang ada dalam diri saya. Saya langsung tuh jalan lagi. Di situ saya nggak ngomong ke teman-teman. Mungkin teman-teman nggak ada yang ngeh juga kayaknya. Akhirnya saya jalan lagi. Gak lama saya jalan, tiba-tiba saya ketemu dahan ini lagi yang kedua kalinya. Ketemu dahan yang saya potong. Akhirnya di situ saya benar-benar kaget banget di sini. Dan posisinya teman-teman emang kayaknya nggak ada yang kepikiran, nggak ada yang ngeh lah, soalnya di situ posisi cuaca emang ekstrim banget. Akhirnya di situ saya berdoa, dalam hati saya berdoa, semoga abis ini saya dapat jalan yang benar lah, dilancarkan perjalanannya. Itu dalam hati saya doa. Langsung tuh kita berlima ngelanjutin lagi nih perjalanan, lanjut lagi jalan, dan tiba-tiba saya ketemu sama dahan yang tadi saya potong untuk yang ketiga kalinya. Di situ kita tetap jalan tuh. Akhirnya teman saya almarhum si Lukman nih, dia kan posisi paling belakang. Dia ngomong, berhenti dulu dah sebentar. Ternyata si Lukman ini enggak. Lukman ngomong, kalian sadar gak sih kalau dari tadi ini kita muter-muter di sini aja? Dan ternyata teman-teman yang lain ini pada sadar. Akhirnya kita semua langsung bingung di situ ya kan. Kita doa lah tuh sama-sama di situ. Udah kita doa dulu yuk. Kita doa berlima sama-sama. Lalu salah satu dari teman saya ini, sebut saja namanya Indra, dia mempunyai bakat sendiri. Jadi dia mengerti hal-hal mistis lah. Dan di situ si Indra bilang ke kita berlima, ternyata di antara kita berlima ini ada yang melakukan kesalahan terhadap makhluk halus yang ada di sekitar sini. Akhirnya di situ kita langsung tuh kita berlima duduk berlima. Di situ kita doa, meminta ampunan, kita menangis, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi keselamatan lah. Dan di situ kita berlima ini bernazar, kalau kita selamat sampai bawah berlima, kita akan menyumbangkan semua uang yang ada di kantong kita buat masjid yang ada di kaki gunung. Akhirnya setelah kita berdoa, kita bernazar, langsung tuh kita melanjutkan perjalanan.
Kita lanjut perjalanan berlima, jalan. Dan di saat perjalanan pengen ke bawah ini, kita melihat kejanggalan lagi di sini. Jadi saat kita lagi jalan, itu posisinya lagi gerimis. Kita melihat sepasang kekasih cowok sama cewek itu kayak lagi pacaran gitulah dia. Di tengah-tengah hutan, posisi malam-malam gelap, lagi gerimis, di dekat-dekat jurang lah dia pacarannya. Dan di situ posisinya sepasang kekasih ini nggak bawa apa-apaan, nggak bawa peralatan pendakiannya sama sekali. Di situ kita langsung merasa aneh banget dong. Di situ kita lanjut tuh jalan, nggak lama, merinding gue deh, gokil. Jadi habis itu kita jalan, dan posisinya itu jalanannya kan kecil ya. Nah, sepasang kekasih ini kayak dia ngehalangi jalanan kami. Di situ langsung tuh kita jalan. Saya ngomong lah, Mas, saya ngomongnya Ibu, Bu, Pak, maaf, saya mau lewat. Nah, terus yang cowoknya ini ngomong, kalian mau kemana? Terus saya ngomong dong, saya mau turun Pak, mau ke base camp. Dan yang ibu ini ngomong, dia ngomong dan nunjuk ke arah sebelah kiri. Dia nunjuk gini, kalian lewat sana aja, kalian ikutin jalan terus, nanti di sana ada rumah besar dan kalian nanya aja di rumah itu. Di situ saya langsung sontak menjawab dengan jawaban yang saya punya. Oh enggak, saya mau lewat lurus aja, saya mau lewat jalan biasa. Saya ngomong gitu dong. Akhirnya dia ngasih jalan lah tuh ke kita. Ya udah jalan, kita berlima jalan. Itu di situ aneh banget nih, yang sepasang kekasih ini bener-bener dia tuh gerimis tuh di pinggir jurang, gelap, nggak bawa peralatan apa-apa, senter nggak ada. Saya nggak tahu itu dia siapa, bener-bener aneh lah. Akhirnya kita melanjutkan perjalanan lagi, dan nggak lama saya jalan sama teman-teman saya berlima ini, saya menemukan hal aneh lagi. Jadi kali ini posisinya saya lagi di pohon-pohon bambu Gunung Singgalang. Di situ namanya itu kalau nggak salah bambu apa ya? Aduh saya lupa. Akhirnya saya jalan di situ, saya ketemu sama seorang kakek-kakek. Dan posisinya itu dia jalannya nunduk terus. Si kakek ini jalannya nunduk terus. Otomatis saya juga nunduk dong. Saya nggak berani ngeliat si kakek ini. Kita jalan, saya nunduk, dan salah satu dari teman saya ada yang memberanikan diri untuk nanya ke kakek ini dan ngomong gini, Kek, kalau mau turun ke base camp kemana ya Kek ya? Kakek itu nunjuk ke depan, ke arah lurus lah, ikutin jalan gitu, dia ngomong gitu. Dan di situ hati kecil saya berkata, mungkin ini kakek-kakek yang diomongin oleh masyarakat setempat, kakek-kakek penunggu pohon bambu yang ada di gunung ini. Jadi masyarakat sekitar gunung ini tuh banyak yang ngomong kalau di pohon bambu Gunung Singgalang ini ada penunggunya itu, yaitu kakek-kakek. Dan posisinya kalau itu menurut saya itu ini kakek-kakek ini penunggunya. Akhirnya di situ saya bilang, oh ya udah Kek, makasih Kek. Dan itu kakek-kakek itu nggak langsung jalan, hilang langsung. Nggak tahu langsung kemana tuh kakek-kakek. Akhirnya saya melanjutkan perjalanan tuh berlima. Kita jalan. Alhamdulillahnya nggak lama kita jalan, kita langsung tuh ketemu sama masjid yang ada di Gunung Singgalang ini. Dan kan kita tadi sudah bernazar ya, kalau kita selamat sampai bawah, semua yang ada di kantong kita duitnya itu akan kita sumbangkan ke masjid ini. Akhirnya kita sumbangin semuanya yang ada uang yang ada di kantong kita buat ke masjid ini. Dan akhirnya setelah kita bersedekah, di situ kita langsung tuh persiapan sholat subuh di masjid ini. Kita berlima selesai sholat, langsung tuh saya memutuskan buat bertemu dengan orang yang paling dituakan lah di wilayah ini. Dan di situ
saya bercerita bahwa tadi kita mengalami hal yang benar-benar aneh lah. Saya bercerita ke orang ini, dan orang di situ posisinya kita berlima ini muka udah sangat pucat. Akhirnya di situ kita diobatin, dan orang yang paling dituain ini ngomong, jadi kalian tadi ada yang melakukan kesalahan. Kalian ada yang kencing di aliran sungai, dan di situ posisinya lagi ada penunggu yang mandi di situ. Dan jadi salah satu dari teman saya, nggak usah disebutkan namanya, ada yang kencing ke aliran sungai ini, dan posisinya di sungai itu lagi ada yang mandi. Akhirnya dari situlah kejadian-kejadian aneh ini terjadi. Akhirnya di situ kita udahlah, kita ngelupain hal ini dan kita pulang ke rumah. Sampai di rumah kami semua mengalami demam. Kita semua sakit di situ. Dan di situ posisinya salah satu dari teman saya, almarhum Lukman, dia sudah tidak bersama kami lagi di situ. Jadi dia sudah hilang. Dia sudah dipanggil lah. Jadi dari kita berlima ini, salah satu dari teman saya, almarhum Lukman, meninggal dunia. Semoga Allah menempatkan di surganya. Dan satu teman saya sampai sekarang masih sakit-sakitan, dan dulu sempat koma berbulan-bulan. Semoga Allah mengangkat semua penyakit yang ada pada dirinya. Semoga cerita ini bisa jadi pelajaran buat kalian para pendaki yang hobi mendaki gunung. Mungkin dahulu tingkat kehati-hatian kami sudah sangat maksimal, cuman hal lain berkata beda. Mungkin kalau sekarang juga kita sudah canggih lah, bisa share lokasi pakai HP. Kalau dahulu itu tidak semudah itu. Dahulu tidak secanggih sekarang. Jadi kalau dahulu kita bahkan pengen foto aja itu harus minjem kamera teman. Tapi pesan kami, mendakilah dengan sungguh-sungguh dan berniat untuk tadabbur alam, supaya kita makin dekat dengan Sang Pencipta. Ingat, jika dalam keadaan buruk datang alat secanggih apapun, tidak akan bisa kita gunakan jika kita dalam keadaan panik. Bayangin aja gimana kita mau nelpon atau minta bantuan share lokasi jika si rambut panjang ini menjuntai di atas pohon. Jadi yang harus disiapkan pertama adalah mental yang kokoh. Dan jangan pernah kalian maksiat di gunung, karena maksiat ini membuat kita jadi penakut dan gampang panik. Pesan yang terakhir, jangan bangga jika mendaki gunung dengan logistik seadanya. Tidak ada logika tanpa logistik. Jika kita kelaparan, itu akan membuat fisik kita menjadi lemah dan gampang emosi. Kita bukan Tarzan yang pandai mencari makan di hutan. Kalau di air mungkin masih bisa, kita modal pancing, kita bisa mancing ikan. Cuman kalau di hutan paling yang ada hanya hewan melata seperti ular berbisa, buah-buahan pun jarang, dan kalau ada itu mungkin sulit untuk diambil. So, jika kalian pengen nyari hewan seperti rusa, kijang, atau sejenisnya lah di daerah hutan pegunungan, kemiringan yang lumayan cukup curam, itu bukan habitatnya. Jadi, yang mesti kalian ingat, bedakan hutan dataran dan hutan pegunungan. Oke, jadi makasih buat kalian yang udah dengerin cerita gue sampai habis. Gue Ali, salam lestari, dan kembali ke Adam. Oke sob, balik lagi sama gue, Adam. Jadi tadi kita habis dengerin cerita dari Bang Ali. Jadi cerita yang tadi sudah diceritain itu berlangsung pada tahun 2002. Udah lumayan lama lah ceritanya. Ini benar-benar tadi pas gue lagi cerita itu tuh benar-benar gue merinding semua. Gokil ini mah, nggak tahu kenapa merinding semua gue. Makasih ya buat kalian yang udah dengerin cerita ini sampai habis. Dan buat kalian yang mempunyai kisah mistis, kisah kelam, atau kisah mencekam di pendakian kalian dan mau gue angkat di channel ini,
bisa kalian kirimkan melalui DM Instagram atau ke email yang udah gue cantumin di deskripsi. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Gue Zulam Adam. Sampai jumpa di video selanjutnya.